Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Gimana hari ini? Masih semangat kan ikut pembelajaran kita? Alhamdulillah. Nah, oke. Pada hari ini, apakah masih ingat yang seperti Ibu sampaikan kemarin kita mau belajar apa? Ya, benar sekali. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Sally hadir, Nindi hadir, oke, Salma hadir. Oke, hadir semua ya, alhamdulillahirabbil-alamin. Oke, langkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Oke, hari ini kita mau belajar tentang pergaulan remaja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pergaulan remaja. Nah, mungkin anak-anak semua udah tahu nih apa itu pergaulan remaja, dan Ibu lihat anak-anak semua ini sudah remaja semua dan sudah memasuki usia remaja gitu ya. Dan kita pada hari ini itu ada 3 garis besar ya anak-anak. Yang pertama itu adalah pengertian pergaulan remaja, akhlak terpuji pergaulan remaja, dan akhlak tercelanya dari pergaulan remaja. Oke, langsung aja nih ke pembahasan yang pertama tentang pengertian pergaulan remaja. Mungkin anak-anak semua udah gak asing nih tentang apa sih itu pergaulan remaja dan hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan remaja. Oke, jadi masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu remaja itu tumbuh dengan sangat pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sebayanya daripada kepada orang tua, lebih kepada kepergaulan-pergaulannya. Nah, akhlak terpuji dari yang namanya pergaulan remaja. Yang pertama itu adalah menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Nah, dengan pergaulan remaja kita menambah relasi dan mempererat persaudaraan kita dengan sesama. Mengembangkan wawasan keilmuan. Dengan bertambahnya relasi, teman dan lain sebagainya, kita tentu akan bertambah juga pengetahuan, pengalaman dan juga pengayaan ilmu kita di lingkungan sosial. Nah, berikutnya mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama atau tasawuf. Nah, dengan adanya pergaulan ini kita jadi tahu bagaimana cara menghargai, menghormati dan memperlakukan orang lain. Entah itu berdasarkan usia, berdasarkan jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, dengan kita beralihnya dari anak-anak ke remaja itu sudah berpikir lebih dewasa, sudah bisa memikirkan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan begitu akan mudah bagi kita dalam bijak dalam melakukan beberapa hal. Salah satunya ya dalam bersosial media. Tidak lagi yang labil-labil banget gitu kayak anak-anak yang kemarin, tapi lebih bisa mengelola media sosial. Nah, dari akhlak terpujinya juga ada akhlak tercelanya. Nah, akhlak tercelanya yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa di masyarakat kita itu banyak sekali yang namanya seks bebas karena saking bebasnya pergaulan remaja tadi. Ada yang namanya juga tawuran. Nah, dan ada namanya konsumsi minuman-minuman keras atau mabuk-mabukan, berjudi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan dari narkoba. Hal-hal itu anak-anak tentu saja tidak baik dan bisa terjadi karena adanya pergaulan remaja yang tidak baik tadi, yang tercela. Kita dari masa peralihan ini anak-anak semua Ibu harapkan mampu membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, mampu menjalankan segala sesuatu itu berdasarkan baik buruknya. Jadi Ibu harap anak-anak tidak terjerumus dari yang namanya pergaulan bebas atau pergaulan remaja yang tercela.
Oke, itu pembahasan kita pada pembelajaran hari ini. Ada anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Nindi atas pertanyaannya. Nindi izin bertanya. Jadi begini Bu, tentang pergaulan bebas. Apakah kita kan Bu, anak-anak ini saya gitu ya Bu ya, seringnya kan di lingkungan keluarga, walaupun saya juga punya teman Bu, tapi kan saya ada keluarga, ada lingkungan sekolah. Apakah lingkungan pergaulan remaja ini dapat sangat berpengaruh bagi saya atau teman-teman semua dalam kepribadian kami, seperti jadi ikut-ikutan, jadi pergaulan bebas dan segala macamnya. Bagaimana Bu, menurut Ibu, apakah hal itu tidak berpengaruh itu atau bagaimana? Terima kasih Bu. Ya, benar sekali Nindi. Untuk pergaulan atau pergaulan remaja, pergaulan bebas gitu, memang sangat berpengaruh bagi kita maupun anak-anak sekalian. Dengan pergaulan bebas, hal-hal karakter diri kita itu terbentuk tidak hanya di lingkungan keluarga anak-anak. Karakter kita juga bisa terbentuk di lingkungan masyarakat, pertemanan, dan sekolah gitu. Jadi wajar bila pergaulan kita buruk, maka akan berdampak buruk juga pada diri kita, karena kita ibaratnya 24/7 atau menghabiskan hampir seluruh waktu kita itu lebih banyak di lingkungan pertemanan. Nah, otomatis apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari di lingkungan pertemanan tadi akan mempengaruhi diri kita dan akan membawa kita, apakah kita ini akan baik atau tidak, apakah diri kita ini akan menjadi pribadi yang ke arah positif atau enggak. Misalkan nih kita bergaulnya dengan remaja masjid, bergaulnya dengan kaum masjid gitu ya, tentu kita akan menjadi pribadi yang juga sering ke masjid, suka ikut taklim, suka melakukan hal-hal positif yang di lingkungan masjid gitu. Tapi bila kita berteman atau lingkungan pergaulan remaja kita itu lebih ke arah yang suka minum-minum atau suka narkoba atau sejenisnya, seks bebas, nah itu entah kita bisa menjaga diri atau tidak, sedikit banyaknya akan sangat berpengaruh kepada diri kita. Bisa saja kita menolak nih, tidak melakukan hal seperti itu, tapi teman kita bilang bahwa kamu nggak ngerokok, cemen, masa laki-laki gini aja nggak berani, masa laki-laki nggak mabuk. Nah, otomatis itu akan mengganggu kepribadian kita, akan mengganggu kepada kebiasaan kita. Nah, makanya Ibu tadi sarankan bahwa anak-anak bisa bergaul atau mencari circle pertemanan yang baik, mengarahkan ke hal positif. Mungkin kita nggak bisa menemukan circle pertemanan yang baik di lingkungan kita, tapi ciptakanlah circle pertemanan yang baik dari diri kita. Jangan mau terpengaruh oleh orang lain ke hal-hal yang buruk, tapi bawalah orang lain agar terpengaruh dengan kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Nindi? Apakah bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari anak-anak? Oke, sepertinya tidak ada. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran pada hari ini sudah habis materi kita dan waktunya sudah hampir habis juga. Mungkin Ibu akan tutup dengan menyampaikan sedikit kesimpulan. Jadi anak-anak, untuk usia remaja itu bukan usia yang mudah, walaupun itu peralihan dari anak-anak menuju remaja, tapi pada usia ini kita diminta untuk berpikir lebih positif, dituntut untuk lebih bisa dewasa. Jadi Ibu harap kita anak-anak sekalian bisa lebih bijak lagi dalam bergaul, lebih bijak lagi dalam mencari orang-orang yang di circle pertemanannya. Nah, mungkin itu aja dari Ibu ya. Salah hilap mohon maaf, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.